Nah, kenapa juga saya sarankan juga untuk sore, karena bahwasannya teman-temannya di saat sore itu kita rentan sekali bagi orang yang terkena asam lambung GERD ini kambuh teman-temannya, karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi bersama saya Epran Junizali Satria di channel YouTube Ihsan Epran. Masih membahas tentang asam lambung GERD atau anxiety yang berhubung ke asam lambung GERD ini teman-teman ya. Nah, seperti biasa teman-temannya, sebelum masuki videonya saya disclaimer terlebih dahulu bahwasannya saya ini bukan dokter, saya ini bukan psikiater, saya ini juga bukan orang yang hanya sekedar berbicara saja teman-teman ya. Di sini saya sharing tentang pengalaman yang sudah saya alami terkenanya asam lambung GERD ini, baik itu dari awal-awal horornya sehingga selama 7 bulan saya mengalami ini, dan alhamdulillahnya saya sudah sembuh dan bisa sharing ke teman-teman semuanya, ke kalian semuanya, bahwasanya ini akan sembuh dan baik-baik saja teman-temannya. Nah, untuk teman-teman semuanya, seperti biasa teman-temannya, di channel YouTube saya ada 2 pembahasan, yaitu yang pertama saya memotivasi kalian semuanya dan sharing untuk teman semuanya bahwasannya asam lambung GERD ini tidak perlu ditakuti, dan yakinlah semuanya akan baik-baik saja, sembuh dan normal seperti biasanya. Yang kedua, saya selalu usahakan menjawab komentar kalian, baik itu di kolom komentar atau saya akan selalu buatkan videonya seperti ini teman-teman ya, meskipun terkadang sudah saya balas komentarnya, tetapi menurut saya penting juga saya buatkan video seperti ini biar supaya lebih dipahami dan mudah untuk dipraktekkan teman-teman ya. Nah, di sini saya akan menjawab komentar kalian yang sudah komentar di channel YouTube saya teman-teman ya. Di sini ada komentar dari @putra-putra strip N2F6W. Maaf nih Bang, apakah dengan olahraga berjalan kaki di sore hari bisa menyembuhkan GERD Bang? Mohon infonya Bang. Nah, dari @putra-putra ini bertanya tentang berjalan kaki, khususnya mungkin untuk jalan kaki di sore hari teman-teman ya. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, saya sampaikan teman-temannya untuk selalu semangat, untuk selalu berpikir positif, bahwasanya asam lambung GERD ini akan baik-baik saja jikalau kalian semuanya sudah menjalankan pola-polanya, ikhtiar jasmani, dan yang paling penting ikhtiar rohaninya teman-teman ya. Nah, untuk pertanyaan dari @putra-putra ini ya sangat penting sekali ini @putra-putra ini, karena berjalan kaki ini sering sekali di setiap konten, di setiap video yang sudah saya upload, saya selalu membahasnya, karena berjalan kaki ini sangat penting untuk memulai, untuk praktek, dan untuk menggapai kesembuhan kita teman-teman ya. Karena orang yang terkena asam lambung GERD terkhusus anxiety teman-teman ya, yang masih berpikir terlalu berlebihan, masih cemas, masih was-was, masih ketakutan, dan juga balik lagi teman-temannya masih overthinking, dan ujung-ujungnya pasti takut teman-teman ya. Nah, kenapa ini sangat penting teman-temannya? Karena hal ini sangat simpel sekali untuk dilakukan, untuk praktek, untuk beraktivitas dan berolahraga teman-teman ya. Nah, kenapa saya selalu menyampaikan bahwasannya teman-temannya berjalan kaki ini memang sangat penting teman-teman untuk penderita asam lambung GERD ini teman-temannya. Nah, selain jalan kaki teman-teman ya, karena di sini saya nge-record video juga karena kondisinya lagi terik teman-teman ya, lagi terik, mataharinya lagi terlalu memancar ke saya teman-teman ya. Karena memang saya sengajain juga teman-teman, karena hari ini saya belum berjalan kaki teman-teman ya. Jadi saya pada saat di hari libur ini saya langsung membuat video, karena ya jujur teman-teman ya, saya sangat sulit juga untuk take video karena masih melihat kondisi teman-teman. Karena di saat saya take itu berarti si kecil atau anak saya itu lagi tidur semua teman-teman ya. Nah, jadi saya sengaja juga sekalian berjemur teman-teman, karena ya kita serap vitamin D yang sudah digratiskan oleh Allah Subhanahu wa taala teman-teman ya. Ini penting juga teman-teman, sangat bagus sekali untuk kita yang penderita asam lambung GERD ini teman-teman, karena kita dapatkan vitamin D ini dan menimbulkan hormon-hormon baik dan bahagia teman-teman ya.
Nah, lanjut ke pembahasan tadi teman-temannya, ya sangat penting sekali yang namanya berjalan kaki teman-temannya. Karena kenapa sangat penting untuk penderita asam lambung dan anxiety? Karena teman-teman ya, dari kita berjalan kaki itu teman-teman, selain kita memulai aktivitas kita, memulai olahraga kita, dan juga kita melawan keterpurukan kita, ketakutan kita, cemas, was-was ataupun trauma kita. Selain dari itu, manfaatnya memang sangat banyak sekali teman-teman ya, karena kita ketahui semua teman-temannya, yang sudah kita pahami, yang sudah kita ketahui bahwasannya di telapak kaki kita itu banyak sekali yang namanya saraf-saraf yang terhubung di seluruh organ tubuh kita teman-temannya, terkhusus juga untuk lambung, terkhusus juga untuk hormon-hormon bahagia teman-teman ya. Jadi selain dari berjalan kaki, nah berjalan kaki ini sudah saya sampaikan teman-temannya, banyak sekali manfaatnya. Pertama, yang pastinya menurunkan kadar dari asam lambung kita teman-teman ya, yang reflux, yang naik teman-teman ya. Yang kedua, bagi teman-teman yang terkena asam lambung dan anxiety ini, kebanyakan kan pastinya teman-teman ya, mayoritasnya teman-teman ya, dulunya itu berat badannya itu berlebihan ataupun disebut obesitas teman-teman ya. Karena jujur saya juga seperti itu teman-teman ya, karena dulu saya berat badan saya itu di 80 ke atas teman-teman ya. Dan pada saat saya terkena asam lambung dan anxiety ini ya, saya turun hampir 20 kilo teman-teman ya. Nah, tapi jangan panik teman-teman, jangan cemas, karena jujur teman-teman ya, pas awal-awal ya saya juga pasti ngerasain hal itu teman-teman. Tapi setelah kita pahami, setelah kita menjalankan yang namanya pola, kita juga tahu bahwasannya memang pola-pola yang dulu itu, yang tidak baik itu, yang salah itu ya memang harus kita rubah teman-teman. Dan sekarang ini memang pola yang baik teman-teman, seperti itu teman-teman ya. Jadi berjalan kaki ini juga menurunkan berat badan kita teman-teman ya, karena kan di saat kita berat badan berlebih tadi ya, mengganggu juga teman-teman untuk kita teman-teman ya. Semakin kita sulit mengambil nafas, plong, ini nafas terasa berat, terasa sedikit, sesak nafas, dan banyak lagi gangguan-gangguan ataupun sensasi-sensasi yang lain juga yang kita rasakan teman-teman ya. Jadi menurunkan berat badan juga teman-teman, baik sekali teman-teman ya. Nah, yang ketiga teman-temannya, yang pastinya membuat pencernaan kita itu menjadi baik teman-teman ya, menjadi baik, menjadi normal. Karena ya saya jujur teman-temannya, pas awal-awal saya terkena asam lambung GERD ini, pas memang lagi parah-parahnya, lagi horornya, selain memang anxiety yang tinggi, kita juga bahkan mengalami yang namanya pencernaan itu tidak stabil teman-teman ya. Pencernaan itu sedikit merasa terganggu teman-temannya, terkhusus pada BAB yang kita alami teman-teman ya. Karena pada saat kita parah-parah memang pencernaan ataupun BAB ini sedikit terganggu, bahwasannya ya stres kita itu masih tinggi teman-temannya, pola makan kita juga yang tidak teratur, dan membuat metabolisme di tubuh kita itu terganggu teman-teman. Jadi inilah yang mengakibatkan pencernaan ataupun BAB kita itu terganggu dan sedikit sembelit seperti itu teman-teman, sembelit, susah BAB-nya ataupun BAB-nya tidak teratur seperti itu teman-teman. Nah, salah satunya bagi teman-teman yang mengalami hal sama, yang sulit BAB, sulit ini pencernaannya terganggu. Nah, ini jalan kaki ini juga sangat penting sekali teman-teman ya. Nah, yang keempat yang saya ketahui yaitu teman-teman ya, menimbulkan hormon bahagia teman-teman, hormon bahagia, hormon senang. Dan juga manfaat dari jalan kaki itu, kalau kita di outdoor teman-teman ya, di outdoor kita juga bisa di lapangan bebas, kita terpapar sinar matahari seperti ini teman-teman ya, kita mendapatkan vitamin D. Dan yang pastinya baik sekali juga teman-temannya, untuk teman-teman kita bisa grounding tanpa alas kaki teman-temannya. Kita juga bisa memotivasi diri kita sambil grounding dan berjalan kaki itu, bahwasannya ini akan baik-baik saja. Kita juga terpapar sinar matahari, banyak sekali manfaat dari jalan kaki ini teman-temannya. Salah satunya menimbulkan hormon bahagia tadi teman-teman, hormon endorfin teman-temannya. Nah, selain itu juga saya ketahui juga dari jalan kaki ini juga kita bisa menimbulkan efek
yang membuat kita itu tidur nyenyak teman-teman. Tidur nyenyak karena di saat kita jalan kaki tadi teman-teman, di saat kita bahagia, hormon ini yang tegang tadi, pikiran kita yang masih overthinking, negative thinking, masih memikirkan sensasi, takut, dan sebagainya ini, karena kita sudah bahagia, hormon endorfin dan serotonin juga sudah kita dapatkan teman-temannya. Ya, yakinlah teman-teman ya, akan bisa juga menimbulkan efek bahagia yang lainnya juga teman-teman. Karena kita ketahui juga orang yang terkena asam lambung GERD ini kan selain banyak sekali sensasinya juga terganggu juga pada saat ingin tidur ataupun tidur di saat kita tidur tiba-tiba terbangun, terkejut, terkaget seperti itu teman-temannya. Jadi di saat jalan kaki ini juga manfaat dari jalan kaki ini juga bisa membuat tidur nyenyak teman-temannya. Jadi mungkin itu teman-temannya sebagian yang saya ketahui manfaat dari jalan kaki. Nah, pertanyaannya kan bukan hanya jalan kaki teman-temannya dari si Ed Putra Putra ini. Pertanyaannya, apakah jalan kaki sore itu bisa menyembuhkan? Ya bisa teman-teman, saya jawab pastikan bisa. Baik itu dilakukannya pagi hari, siang hari, sore hari, ataupun malam hari. Karena teman-temannya balik lagi teman-temannya, di saat kita praktek dan kita lakukan semuanya itu, kita berjalan kaki dengan sungguh-sungguh minimal 30 menit teman-temannya. Dan kalau di luar lebih dari itu durasinya tambah bagus teman-temannya, karena ya sering sekali juga saya sampaikan di saat kita memang sikonnya tidak bisa teman-temannya, tidak meski di outdoor teman-teman kita jalan kaki, bisa juga di indoor. Kita bisa keliling di teras rumah kita, di dalam rumah kita, bisa teman-temannya. Banyak sekali caranya untuk berjalan kaki ini teman-temannya. Nah, jadi kenapa saya sarankan juga untuk berjalan kaki di pagi hari ataupun di sore hari, karena kita ketahui semua di pagi hari itu banyak sekali manfaatnya, sudah saya jelaskan tadi teman-temannya. Matahari itu timbul, matahari itu pertama kali terbit, dan juga kita bisa mendapatkan vitamin D ataupun hormon-hormon yang lain yang membuat kita semangat untuk memulai aktivitas kita. Nah, kenapa juga saya sarankan juga untuk sore, karena bahwasannya teman-temannya di saat sore itu kita rentan sekali bagi orang yang terkena asam lambung GERD ini kambuh teman-temannya, karena peralihan dari suhu udara teman-temannya, dari ke siang, dari ke sore ataupun ke malam teman-temannya. Karena orang yang terkenanya asam lambung GERD ini sangat sensitif sekali teman-temannya dengan suhu udara teman-temannya. Inilah yang membuat kita kena kipas, kena AC itu terganggu dan membuat kita sedikit memulai memikirkan yang namanya sensasi, kambuh dan sebagainya teman-temannya. Jadi teman-temannya dari sore ke malam itu kan kita jalan kaki teman-temannya. Jadi di saat jalan kaki itu kita sudah merasakan yang namanya suhu peralihan tadi teman-temannya, dari yang ke mungkin hangat ke dingin tadi teman-teman. Jadi di saat kita sudah memasuki waktu malam, maghrib dan malam teman-teman ya, itu sudah tidak kaget lagi dengan suhu dingin ini teman-teman. Nah, itulah kenapa saya sarankan juga untuk jalan kaki sore ini teman-teman ya. Selain juga banyak sekali manfaatnya sudah saya sampaikan tadi teman-teman ya. Jadi kalau ditanya apakah bisa menyembuhkan, ya bisa teman-teman ya. Tapi balik lagi teman-teman, selain kita lakukan ini, kita harus terus ikhtiar teman-teman ya. Kita jalan-jalankan polanya, kita rutin menjalankan polanya, kita terus rutinkan yang namanya ikhtiar jasmani kita. Jangan sampai terledor, jangan sampai kita terbablas meskipun kita sudah baik, kita sembuh. Dan yang paling penting teman-temannya, sekalipun saat kita sudah sembuh teman-temannya, ikhtiar rohani ini jangan pernah sekali-sekali kalian tinggalkan. Karena ikhtiar rohani ini seperti kita ibadah, berserah diri, afirmasi diri, dan sebagainya. Ini yang berhubungan dengan mental teman-temannya. Ini sangat baik sekali dan memang harus kita lakukan teman-temannya. Karena inilah yang membuat kita sembuh. Karena terkhusus orang yang terkena anxiety ini, memang ini yang harus pertama kali yang harus disembuhkan teman-temannya. Nah, mungkin hanya itu saja teman-temannya yang saya pahami, yang sudah saya rasakan untuk menjawab komentar dari Ed Putra Putra ini teman-temannya. Semoga dari penjelasan saya itu menjawab juga komentar-komentar kalian juga selain Ed Putra Putra tadi teman-temannya. Nah, mungkin cukup sekian video kali ini. Untuk teman-teman juga, alangkah baiknya support channel YouTube saya, di like, di share, dan di komen. Dan yang pastinya di subscribe teman-temannya, karena subscribe itu gratis dan jujur teman-temannya. Nah, di saat kalian subscribe itu membuat saya tambah semangat lagi untuk sharing, untuk berbagi tentang pengalaman yang sudah saya alami, yang saya rasakan.
baik itu dari awal-awal horornya selama 7 bulan, dan alhamdulillahnya saya sudah sembuh terkenanya asam lambung ke anxiety ini teman-teman ya. Jadi saya tambah semangat lagi untuk sharing pengalaman yang sudah saya alami ini ke kalian semuanya, dan harapannya yang pasti teman-temannya kalian juga bisa melalui ini, kalian juga bisa menggapai kesembuhan kalian dan normal kembali seperti biasanya, beraktivitas, semangat untuk menjalani hari-harinya. Dan yang pastinya yakinlah teman-temannya, kita pahami, kita petik hikmahnya terkenanya dari asam lambung GERD anxiety ini teman-temannya, karena banyak sekali manfaatnya, banyak sekali hikmahnya, terkhusus merubah kualitas diri kita teman-teman ya. Untuk teman-teman semuanya, tetap semangat, tetap bangkit, yakinlah semuanya akan baik-baik saja dan sembuh. Percaya semuanya di diri kalian dan serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian video kali ini, stay safe, sayangi diri kalian semuanya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.